modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Ada dua Kapolda yang tidak melaksanakan perintah, maka diberikan sanksi berupa pencopotan. Dan saudara, saya berada persis di depan sel dari Napoleon Bonaparte. Apakah ini terkait dengan urusan calon Kapolri yang baru? Saudara, saya coba menerjemahkan apa yang terjadi beberapa hari, beberapa pekan, bahkan mungkin beberapa waktu belakangan ini dengan Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta Pane. Terima kasih, Bung Neta. Siap, Mas Aiman. Saya ingin tahu gonjang-ganjing yang terjadi yang bisa dilihat oleh masyarakat. Saya sebutkan misalnya pencopotan 2 Kapolda yang termasuk daerah paling mentereng di Indonesia. DKI Jakarta, Metro Jaya maksudnya, Ya, dan juga Jawa Barat. ya. Kemudian juga ada kasus Joko Chandra yang melibatkan dan akhirnya menjerat sejumlah jenderal. Iya. Apakah bisa dikatakan dua hal itu terkait dengan gonjang-ganjing bursa Kapolri? Iya. Saya mulai dulu dari pencopotan 2 Kapolda. Ya, pencopotan Kapolda Metro itu sangat kental nuansanya dengan bursa Kapolri. Karena Pak Nana itu sebenarnya adalah calon kuat. Calon kuat? Calon kuat. Dari mana Anda bisa mengatakan itu? Karena dia, Kan masih bintang 2, yang lain ada bintang 3. ya, dia adalah teman dekatnya Pak Jokowi ketika Pak Jokowi wali kota Solo. Kedekatan ini membuat Pak Nana dari NTB ditarik menjadi Kapolda Metro. Biasanya Kapolda Metro itu adalah orang-orang yang sudah berpengalaman di berbagai daerah konflik atau menjadi Kapolda di Jawa. Oke. Nah, ditempatkan. Tapi Pak Nana sangat istimewa. Nah, sehingga waktu itu banyak orang yang memprediksi termasuk kita bahwa dia calon kuat Kapolri. Karena dari Kapolda Metro dia akan naik bintang 3. Tanggal 1 Desember itu Kepala BNN pensiun. Kita prediksi kalau tidak ada masalah kemarin dia akan menjadi bintang 3, sehingga dia menjadi calon kuat. Kemudian terjadi kasus kerumunan massa kedatangan Habib Rizik. Kemudian itu diserempetkan juga ke Jawa Barat karena Karena 2 tempat. Ya, Habib Rizik melakukan kerumunan massa di Megamendung dan itu Megamendung sangat tidak signifikan sebenarnya. Tapi supaya ada kamuflase, Nanan tidak dikorbankan sendiri sehingga Kapolda Jawa Barat dikorbankan. Saya mendengar juga Pak Jokowi marah betul ketika kemudian ada kerumunan, ada di tengah COVID, wabah, lalu kemudian bisa terjadi demikian. Kan secara logika ya wajar saja ketika kemudian ada pejabat yang kemudian diberikan sanksi misalnya. Kerumunan massa itu kan terjadi jauh sebelum Rizik datang. Ketika anaknya Jokowi ke KPUD terjadi kerumunan massa, menantunya Jokowi ke KPUD untuk mencalonkan diri sebagai wali kota terjadi kerumunan massa. Habib Lupti di Pekalongan membuat acara ada kerumunan massa, tapi tidak ada sanksi apapun. Kemudian ketika Habib Rizik mau datang, Pak Nanan itu mendapat WA dari pimpinan kepolisian, supaya persuasif. Sehingga sangat wajar kalau Kapolda Metro juga tidak melakukan langkah-langkah yang signifikan karena ada perintah persuasif. Ini kan bukan berarti tidak melakukan apa-apa, tapi persuasif melakukan hal yang mungkin lebih simpatik dan lain sebagainya. Tetap melakukan tindakan. Kalau kita lihat di lapangan di sana ada Brimob, pasukan Brimob juga ya. Tapi karena mungkin ada perintah persuasif, mereka tidak melakukan apa-apa dan membiarkan gitu. Ketika Pak Jokowi berteriak marah, barulah ada tindakan yang dikorbankan adalah Nanan yang notabene geng Solo. Jadi Anda menyimpulkan bahwa dicopotnya Inspektur Jenderal Polisi Nana Sujana adalah karena ia dikorbankan? Iya, dikorbankan. Sekarang kita masuk ke Inspektur Jenderal Polisi Napoleon Bonaparte dan juga Brigadir Jenderal Polisi Prasetyo Utomo terkait dengan kasus Joko Chandra. Meskipun ada terang menerang kasus yang kemudian dibeberkan, kemudian juga ada di pengadilan, tapi keduanya kemudian dijerat. Apakah ini juga terkait dengan bursa calon Kapolri? Iya, sejak meledaknya kasus Joko Chandra, Indonesia Police Watch melihat di sana menjadi arena pertarungan untuk menjatuhkan dan mengangkat citra dalam bursa Kapolri. Pertama, ketika ini dibuka, nama Kabareskrim Komjen Sigit itu sudah disebut-sebut ada di balik kasus itu. Dia menjadi sasaran tembak untuk dijatuhkan supaya dia tergeser dari bursa Kapolri. Tapi seiring perjalanannya waktu, Sigit berhasil mencuri momentum. Dia jemput
Joko Chandra yang tadinya dia sasaran tembak, dia Karena berhasil Joko Chandra bisa masuk sini, kemudian dan dia bawa mencawi-cawi. pulang, Iya. sehingga citranya terangkat kembali. Tapi kemarin dalam persidangan Bonaparte, nama dia kembali disebut-sebut. Iya. Saya melihat bahwa pengakuan Napoleon Bonaparte ini bisa menghancurkan citra dia untuk masuk dalam bursa. Meskipun dibantah juga oleh pihak Tommy Sumardi dan juga langsung oleh Komisaris Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Bantahan itu hal yang wajar, tapi ketika nama dia dibuka dalam kasus itu di persidangan, ini Itu kan serangan kepadanya? serangan yang telak. Meskipun sampai hari ini Indonesia Polisi melihat ada 4 Jenderal Bintang 3 yang Oke. punya peluang kuat. Siapa saja? Pertama itu Komjen Gatot, Wakapolri, kemudian Komjen Agus, Kabahar Kam, Sadrianto, ya. kemudian Komjen Sigit masih masuk di situ, kemudian Barreskrim. yang menjadi kuda hitam inilah Boy Rafli. Kalau nanti Bintang 2 tidak ada masuk menjadi Bintang 3, saya kira pertarungan ada di 4 orang ini. Ada sebutkan juga kutub-kutub ya, ada sebutan kutub Solo, kutub Pejaten, ada lagi mungkin? Ya, jadi Indonesia Polisi melihat dalam pertarungan bursa Kapolri ini ada geng Solo. Kita tidak menyebut kutub, tapi geng. Geng Solo, geng Makassar, kemudian geng Pejaten. Ya. Geng Pejaten inilah orang-orang yang bersimpati ke Budi Gunawan. Geng netral atau independen ya. Di situ ada beberapa yang kita lihat dan sepertinya mereka inilah yang akan terpilih. Geng netral inilah yang akan Oke. terpilih jadi Kenapa? calon Kapolri. Karena mereka tidak terlibat dalam konflik-konflik. Oke. Mereka akan dinilai Jokowi berdasarkan kapabilitas dan prestasi mereka. Kebetulan mereka-mereka ini jam terbangnya sudah tinggi dan sudah berkali-kali menghadapi konflik di Jawa, di ibu kota maupun di daerah konflik, dan beberapa di antaranya pernah menjadi Kapolda di Jawa ya. Saya sebutkan, kutub Solo yang Anda maksudkan adalah pejabat-pejabat yang pernah bertugas bersama ketika Pak Jokowi menjadi wali kota Solo. Nah, Kemudian kutub Pejaten adalah anak asuh dari Kepala BIN ya, Jenderal Budi Gunawan, Purnawirawan. Kemudian kutub Makassar adalah yang berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Makassar orang-orangnya Idam Aziz plus orangnya Safrudin plus orangnya JK. Oke, berkaitan dengan mantan Wakil Presiden Ya. Yusuf Kala. Itu analisis Anda ya? Ya. Lalu kutub independen adalah kutub yang tidak terkait semua Tidak ini. terkait semua, dan mereka sudah berpengalaman menangani keamanan di daerah-daerah konflik, menangani konflik-konflik di Jakarta gitu ya, dan mereka juga sangat dekat dengan Presiden Jokowi. Oke. Jadi ini kemudian ada, meskipun ketika ditanyakan polisi tetap solid, tidak ada kaitan kutub-kutupan, tidak ada geng-gengan. Ya. Tentu itu ini hal yang berada di atas dan di bawah, ada di depan panggung, ada di luar panggung, kita tidak tahu. Ya. Tapi Anda punya argumentasi sana, nanti saya akan konfirmasi kait dengan apa yang kemudian Anda sampaikan kepada Komisi Kepolisian Nasional yang kemudian menjadi pengawas polisi secara resmi dalam institusi. Ya, dan dalam situasi sekarang ini Polri itu tetap solid. Mereka muncul paksi-paksi, muncul geng-geng ini hanya dalam rangka bursa Kapolri. Oke. Begitu nanti selesai, mereka solid lagi. Oke. Iya. Dan ini sebuah hal yang biasa. Sebuah yang Dari biasa. sejak dulu. Sejak dulu begitu. Oke. Anda puluhan tahun meliput di Saya sejak kepolisian. tahun 1983 meliput di lingkungan kepolisian, dan ketika mereka sekarang jadi pimpinan, mereka dulu bukan siapa-siapa. Saya sudah ada di lingkungan kepolisian. Oke, baik. Terima kasih. Ketua Presidium Indonesia Police Watch yang hampir 40 tahun berkecimpung di dunia kepolisian. Ya. Peliputan ya. Anda dulu Peliputan. wartawan, sekarang Anda menjadi Police Pengamat Watch. kepolisian. Ya. Pengamat kepolisian. Terima kasih Bung Neta Pane, Siap. Ketua Presidium Indonesia Police Watch. Ya. Apakah kemudian kutub-kutub tadi yang disebutkan geng tadi, ini yang dimaksudkan oleh Kapolri api dalam sekam? Apakah publik kemudian ketika berpersepsi seperti itu? Teknik modifikasi cuaca. Saya akan melisiknya eksklusif